Cyberbullying merupakan bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk sebagai berikut. Indonesia sebagai negara yang mempentingkan hak kebebasan berpendapat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Akan tetapi, meskipun kebebasan berpendapat diakomodir dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dan termasuk dalam kategori hak dasar yang penting, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dapat dibatasi globalisasi saat ini telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan kehadiran internet. Teknologi kini memegang peran penting dalam kehadiran kehidupan, akan tetapi perkembangan tersebut menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu bentuk perluasan dari bullying yang merupakan perbuatan intimidasi kebijakan hukum di Indonesia yang telah mewadai perbuatan intimidasi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di Indonesia, kasus mengenai cyberbullying tidak semua dapat terdata. Hal ini karena banyaknya korban cyberbullying yang lebih memilih diam dan tidak melakukan kasus tersebut. Dengan semakin banyak kasus di dunia maya, maka ruang lingkup hukum pun harus mampu mengakomodir serta melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan melanggar hukum tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang didukung oleh UNICEF tentang studi penggunaan internet di kalangan anak dan remaja di Indonesia yang dirilis pada tahun 2014 menyebutkan bahwa korban cyberbullying tertinggi terjadi pada anak. Cyberbullying dikategorikan sebagai kejahatan cyber karena alat dan media yang digunakan yakni memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan smartphone. Ketentuan cyberbullying saat ini belum mampu diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur pasal mengenai pengancaman dan penghinaan yakni terdapat dalam Pasal 368 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun, Pasal 310 ayat 1 dengan ancaman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Akan tetapi, sebagai leg spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang di mana terdapat dalam pasal 29 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dan pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 45B Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Teman-teman, perlu diketahui bahwa cyberbullying memiliki ciri khusus loh. Di antaranya, yang pertama, non-violence atau tanpa kekerasan. Yang kedua, sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact. Yang ketiga, menggunakan peralatan atau equipment dan teknologi. Yang keempat, manfaatkan jaringan telematika seperti telekomunikasi, media, dan informatika secara global.